Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahauddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa muallif hadzal kitab Al-Qadhi Abi Syuja' wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala pagi hari ini melimpahkan nikmat-nikmatnya, taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya bisa kembali bersama-sama dalam pengajian kitab Matan Abi Syuja'. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan majelis kita ini dan kita diberikan istiqamah oleh Allah untuk senantiasa hadir dalam majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pagi hari ini kita masih dalam pembahasan tentang bab tentang puasa, bagian yang akhir. Mari kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala, karena hanya dengan niat yang ikhlas maka semua perbuatan yang baik yang kita lakukan, termasuk hadir dalam majelis ilmu ini, dapat bermanfaat bagi kita, dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan berpahala. Innamal a'malu binniyat. Jadi niat ini menjadi hal yang sangat pokok di dalam setiap kita beramal soleh. Tanpa adanya niat, maka apa yang kita lakukan sebanyak apapun kebaikan
itu nanti tidak akan diterima dan berfaedah bagi kita di akhirat. Karena itu kita senantiasa di awal tidak pernah lupa, berusaha untuk tidak lupa mengingatkan kita semuanya, mengikhlaskan niatnya lillahi ta'ala. Mari kita mulai pengajian kita pada pagi hari ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa man wati'a fi nahari Ramadan amidan fil farji fa alaihi al-qada'u wal kaffaratu. Wa man lan utawi sapane wong iku wati'a mati utawa jima sapa man fi nahari Ramadan ing dalem awane wulan Ramadan, amidan halih sengaja fil farji ing dalem farji fa alaihi mongko iku wajib ing atase man apa al qada'u qada' wal kaffaratu lan kaffarah. Wa hiya lan utawi kaffarah iku aitqu raqabatin merdeka akan budak mukminatin kang mukmin. Fa ilam yajid mongko lamun ora nemokaken sapa man, ora nemokaken ing raqabah, fasiyamu mongko poso, fasiyamu syahraini mongko poso rong ulan mutatabi'aini kang nuli-nuli karone. Fa ilam yastati' mongko lamun ora kuasa sapa wong, ora kuasa poso rong wulan sapa wong, fa it'amu sittina mongko aweh mangan wong swidak apane miskinan wong miskine. Likulli miskinin iku ketuwe saben-saben wong miskin siji mudun utawi sak mud. Waman lan utawi sapane wong iku mati sapa wong, wa alaihi lan iku ing atase man siyamun utawi poso min Ramadhana saking wulan Ramadan, utaima mongkoten aweh mangan anhu saking siam likulli yaumin ketuwe saben-saben dina mudun sak mud. Wa syaikhulan wong tuwa in ajaza lamun apes sapa syaikh anis saumi saking poso yuftiru bisa mukel sapa syaikh wa yut'imu lan aweh panganan angkul liyaumin saking saben-saben dina mudan ing sak mud. Wal hamilulan waton kang hamil wal murdiulan kang nyusui in khafata lamun wedi karone ala anfusihima ing atase awak dhewene al hamil wal murdi aftarata mongko oleh mukel sapa karone wa alaihima lan iku ing atase al hamil wal murdi qada al qada utawi qada. Wa in khafata lan lamun khawatir utawa wedi karone al hamil wal murdi ala auladihima ing atase anak-anake al hamil wal murdi aftarata mongko bisa mokel sapa karone wa alaihima lan iku ing atase karone al hamil wal murdi al qada'u ta qada' wal kafaratu lan kafarah. Angkul yaumin saking saben-saben dina mudun sak mud. Wa huwa lan utawi mudun iku ritulun sak ritel wa thuluthun lan sepertelu bila iraqi kelawan ritel iraqi. Wal maridu lan wong kang lara wal musafiru lan wong kang lelungan safaron kelawan lelungan tawilan kang adoh iku yuftirani oleh mokel karone wa yaqdiyani lan ngodok karone al marid wal musafir.
Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sekarang kita di akhir bab tentang puasa ini membahas tentang orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Yang pertama, konsekuensi dari orang yang membatalkan puasanya dengan berbagai macam bentuk. Dan yang kedua adalah orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa dan konsekuensi yang harus dia lakukan dari ketidakpuasaannya tersebut. Yang pertama, mu'allif mengatakan barang siapa yang melakukan jima hubungan suami istri di siang Ramadan secara sengaja, maka wajib bagi dia untuk mengqadha puasa itu dan dia terkena kafarah. Kafarahnya yaitu memerdekakan budak yang mukmin. Apabila dia tidak menemukan budak yang mukmin, maka wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka dia memberikan makan 60 orang miskin. Masing-masing dari orang miskin itu adalah 1 mud. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama perlu kita sampaikan bahwa semua orang yang membatalkan puasanya itu tidak ada kafarahnya kecuali 1. Jadi semua orang yang membatalkan puasanya itu tidak ada yang kena kafarah kecuali 1. Orang yang membatalkan misalnya puasanya dengan makan, nggak ada kafarahnya. Orang yang membatalkan puasanya dengan minum, tidak ada kafarahnya. Orang yang membatalkan puasanya dengan memasukkan benda ke dalam rongganya melalui manfaat maftuh, tidak ada kafarahnya. Orang yang membatalkan puasanya dengan misalnya dengan misalnya berusaha secara sengaja mengeluarkan muntahannya, tidak ada kafarahnya. Semua orang yang membatalkan puasanya itu tidak ada kafarahnya kecuali 1, yaitu orang yang membatalkan puasanya dengan jima, dengan melakukan hubungan suami istri, itu yang ada kafarahnya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki di masa Rasulullah itu menjima istrinya di siang hari bulan Ramadan. Kemudian laki-laki ini datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah, laki-laki ini menceritakan tentang apa yang dia lakukan. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu bisa memerdekakan budak yang mukmin? Kemudian laki-laki itu menjawab, enggak, saya enggak bisa untuk memerdekakan budak. Kemudian Rasulullah kemudian bertanya, apakah kamu itu mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Sahabat itu kemudian mengatakan juga, tidak, wahai Rasulullah, saya tidak mampu juga untuk memberikan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah kamu memiliki harta yang bisa untuk memberikan makan kepada 60 orang miskin? Kemudian laki-laki itu menjawab lagi, tidak juga. Jadi tidak juga dia. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini sudah terakhir, urutannya itu sudah habis, semuanya nggak bisa dia lakukan, memerdekakan budak nggak bisa,
kemudian puasa 2 bulan berturut-turut dia nggak mampu, memberikan makan 60 orang miskin juga tidak bisa. Nah, karena dia berarti orang yang miskin juga. Nah, sehingga kemudian Rasulullah duduk. Ketika itu kemudian ada seseorang yang datang dengan membawa kurma. Kemudian kurma itu diberikan kepada laki-laki itu oleh Nabi. Kemudian Rasulullah mengatakan, tasaddaq bihadza, kamu bersedekahlah dengan kurma ini. Jadi Rasulullah yang ngasih untuk orang itu bersedekah dengan kurma tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka berdasarkan hadis ini, maka diketahui bahwa orang yang menjima istrinya, membatalkan puasanya dengan jima, menjima istrinya, ini hukumnya dia terkena kafarah. Pertama, dia berdosa besar. Yang kedua, dia wajib untuk mengqadha puasa tersebut. Yang ketiga, dia wajib membayar kafarah. Dan kafarahnya itu berurut, tidak memilih, berurut berdasarkan kemampuan. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi telah kita sebutkan. Berurut, pertama, apakah dia mampu untuk memerdekakan budak? Ini dulu. Kalau dia mampu untuk memerdekakan budak yang mukminah, maka dia harus lakukan itu. Nggak boleh dia kemudian langsung pada urutan yang kedua. Yang pertama dulu. Apabila dia tidak mampu untuk memerdekakan budak, baru urutan yang kedua, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Apabila dia tidak mampu, yang kedua, baru yang ketiga. Nah, di sini tidak berarti boleh memilih di antara 3 hal tersebut. Tidak kemudian saya milih yang ketiga saja, yang lebih mudah. Tidak boleh. Tetapi seseorang harus melakukan berdasarkan urutan kemampuan. Jika mampu yang pertama, maka harus yang pertama, nggak boleh yang kedua. Jika nggak mampu yang pertama tetapi mampu yang kedua, maka harus yang kedua, tidak boleh yang ketiga. Baru jika tidak mampu yang ketiga, dia melakukan yang ketiga. Jika yang ketiga pun seseorang tidak mampu, maka ini sudah nggak ada lagi. Dia masih menjadi tanggungan dia sampai dia mampu. Jadi kafarah itu dari 3 itu masih menjadi tanggung jawab dia sampai salah satu dari 3 itu dia mampu untuk melaksanakannya. Misalnya ketika itu dia nggak memiliki harta untuk memberikan makan 60 orang miskin, maka dia menunggu sampai mungkin dia punya budak, atau mungkin dia bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau kemudian dia memiliki harta yang dia bisa untuk memberikan makan 60 orang miskin. Ini adalah konsekuensinya atau akibat dari orang yang membatalkan puasanya dengan jima, dengan melakukan hubungan suami istri. Nah, hadirin rahimakumullah, apabila hubungan suami istri ini dilakukan 2 kali, misalnya hari ini dia melakukannya, besok melakukannya, berarti apa? Double. Misalnya hari ini awal puasa atau hari pertama puasa dia melakukan itu, membatalkan puasanya dengan jima. Kemudian pada hari yang kedua dia melakukannya lagi, maka di sini berarti double. Kafarahnya berarti double. Ada kafarah pertama, ada kafarah kedua. Tetapi apabila dia melakukannya itu 2 kali, tetapi dalam waktu 1 hari, misalnya pagi dan sore, maka di sini kafarahnya hanya 1 saja, tidak 2. Nah, kemudian yang terkena kafarah ini adalah laki-lakinya.
suaminya bukan istrinya. Kalau istrinya tidak terkena. Kenapa? Karena tiga-tiganya memang itu secara zahir perempuan tidak akan mampu untuk melakukan 3 kafarah tersebut. Nah, memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut jelas nggak mampu karena seorang perempuan ada waktu untuk haid. Nah, padahal itu harus mutatabi'ain, harus berurut. 1 hari saja seseorang batal meskipun karena sakit itu harus diulang. Misalnya seseorang sudah berpuasa sebanyak 58 hari misalnya. Nah, kemudian hari ke-59 misalnya bulannya berapa? 60 misalnya karena nggak mesti, bisa jadi 29 berapa? 29 berarti 58 ya. Nah, bisa jadi 30 atau 29 30. Nah, nggak mesti. Misalnya seandainya 1 bulannya masing-masing 30, berarti 60 hari. Pada hari yang ke-58 dia sakit sehingga dia tidak bisa melanjutkan puasanya. Maka di sini harus mengulang dari awal. Karena di sini harus mutatabi'ain, harus berurut, tidak bisa tidak berurut. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, maka yang ketiga memberikan makan 60 orang miskin. Itu juga seorang istri itu pada umumnya dia adalah nafkahnya ditanggung oleh suami. Karena itulah maka suami itu yang terkena kafarah ini, bukan istri. Jadi yang melakukan atau yang suami yang menjima ini yang terkena kafarah. Meskipun perempuannya itu juga batal puasanya, bukan hanya suaminya yang batal puasanya, tetapi istrinya juga batal puasanya. Hanya saja kafarahnya itu yang kena, yang berkewajiban adalah suaminya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang perlu disampaikan, kemarin sudah kita singgung bahwa puasanya batal orang yang melakukan hubungan suami istri ini apabila dilakukan dengan sengaja. Yang pertama, tidak karena lupa bahwa itu dia sedang berpuasa. Kemudian yang kedua, dia melakukannya dengan pilihan dia sendiri, tidak dipaksa oleh orang lain untuk melakukannya. Jika dipaksa, maka di sini nanti hukumnya tidak membatalkan puasa, sebagaimana sudah kita jelaskan. Kemudian yang ketiga, dia mengetahui haramnya perbuatan itu. Kalau dia tidak mengetahuinya dikarenakan misalnya dia baru saja masuk Islam, sehingga nggak tahu kalau perbuatan tersebut itu bahwa jima itu bisa membatalkan puasa, maka di sini nanti juga tidak rusak puasanya. Jadi ketentuan melakukan hubungan suami istri itu bisa membatalkan puasa apabila 3 hal ini ada pada dirinya, yaitu sengaja melakukannya, tidak dipaksa, dan dia mengetahui keharaman dari perbuatan yang dia lakukan tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang juga penting untuk disampaikan bahwa qadanya itu harus fauran. Orang yang membatalkan puasanya dengan jima ini, dia harus mengqadha puasanya fauran. Fauran itu artinya ya setelah hari raya itu langsung itu berarti tanggal 2 Syawal. Hari raya itu Idul Fitri itu tanggal 1 Syawal. Tanggal 2 Syawal dia harus langsung untuk mengqadha puasa tersebut. Nah, itu. Ini jika memang dia dia mampu.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Sekarang seandainya ada seseorang yang bertanya, ada seseorang menjima istrinya, misalnya dia melakukannya menjelang subuh. Dia menyangka bahwasanya ini belum subuh. Dia menyangka bahwasanya belum subuh, sehingga dia melakukan hubungan suami istri. Ternyata sudah subuh. Pertanyaannya, apakah puasanya itu batal dan apakah dia wajib membayar kafarah? Para ulama menjelaskan puasanya batal. Iya, benar. Puasanya batal meskipun dia menyangka waktu itu belum subuh. Seperti halnya orang yang makan. Dia makan santai dikira belum subuh, ternyata sudah subuh. Maka dia di sini puasanya batal. Demikian juga orang yang melakukan hubungan suami istri dikira belum subuh, ternyata sudah masuk waktu subuh, sudah terbit fajar shadiq. Maka di sini puasanya tetap batal. Dia wajib untuk mengqadha puasanya tersebut, tetapi tanpa ada kafarah. Jadi dia tidak wajib untuk membayar kafarah dalam masalah ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, kita berpindah pada masalah berikutnya. Kemudian yang sebelum masuk itu, ketika kita berbicara memberikan makan 60 orang fakir miskin, setiap orang miskinnya itu adalah satu mud dari makanan pokok daerah. Dari makanan pokok daerah, 1 mud. Berarti 1 mud kali 60 orang. Itu dari, kalau di sini misalnya beras, itu bahan makanan pokoknya. Kali 1 mud. 1 mud itu artinya 1 genggaman 2 telapak tangan. Kalau digramkan maka terjadi perbedaan pendapat, sekitar setengah kilo, atau ada yang lebih berhati-hati, dibulatkan sampai 6 on atau 7 on. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian muallif rahimahullah mengatakan, kita pindah ke permasalahan yang berikutnya. Wa man mata wa alaihi siyam min Ramadan ut'ima anhu likulli yaumin muddun. Apabila seseorang mati dan dia masih memiliki tanggungan puasa Ramadan, artinya dia punya hutang Ramadan, maka diganti dengan memberikan makan setiap harinya itu kepada orang miskin. Setiap harinya itu adalah 1 mud. Ini matanya seperti itu terjemahannya. Ketika ada seseorang mati, dia muslim, kemudian dia punya tanggungan puasa yang wajib. Puasa wajib, baik itu puasa wajib itu Ramadan atau selain Ramadan. Puasa yang wajib seperti puasa nazar, seperti puasa kafarah, itu juga puasa wajib. Ada seseorang mati, dia masih punya hutang puasa wajib, baik itu puasa Ramadan, puasa kafarah, atau puasa nazar. Baik dia meninggalkan puasa itu, belum sempat melakukan puasa itu, atau tidak melakukan puasa itu karena uzur, misalnya karena sakit, atau karena misalnya perempuan haid atau nifas, itu berarti dia tidak puasa karena uzur. Atau dia tidak melakukan puasa itu karena tanpa uzur, pokoknya nggak puasa tanpa ada uzur.
dan dia sebenarnya mampu untuk mengqadha'nya, tetapi dia tidak mengqadha'nya. Maka di sini apa? Maka di sini yang wajib dia lakukan, artinya bukan dia, kalau dia kan sudah mati. Nah, kalau dia sudah mati, maka berarti ahli warisnya itu adalah mengganti puasanya itu dengan satu mud, mengganti puasanya dengan satu mud. Kalau di sini berarti satu mud beras, makanan pokok daerah untuk setiap harinya. Jadi kalau misalnya dia punya mayit, itu punya hutang puasa 10 hari, maka perharinya itu diganti dengan satu mud bahan makanan pokok, diberikan kepada orang miskin. Itu seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak pernah puasa sama sekali, ya dihitung saja berapa tahun dia. Misalnya ada orang nggak pernah puasa, sejak dia balik dia nggak pernah puasa Ramadan, tapi dia seorang muslim. Misalnya 10 tahun nggak puasa, ya 10 tahun kali berapa hari, kemudian dikalikan masing-masing setiap harinya itu satu mud dari bahan makanan pokok. Yang melakukannya di sini apa? Ahli warisnya. Nah, ahli warisnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, boleh untuk dibayar sekali, jadi langsung berapa, kemudian diberikan didatangkan orang-orang miskin, kemudian diberikan kepada orang miskin dalam satu waktu, atau boleh juga kemudian sedikit demi sedikit diberikannya sesuai dengan kemampuan. Hadirin rahimakumullah, di sini sebenarnya meskipun dalam matan kitab ini tidak disebutkan hanya satu opsi saja, yaitu bahwa tanggungan puasa atau hutang puasa orang yang sudah mati itu diganti dengan fidyah, atau dengan memberikan makan satu mud setiap harinya kepada orang miskin. Tetapi para ulama dalam kitab yang lain itu mengatakan itu boleh untuk dibayar puasanya oleh walinya. Artinya walinya itu boleh berpuasa untuk dia. Jadi dia mengqadha'kan puasa dari si mayit tersebut. Dan bahkan ini yang lebih utama. Dalam kitab yang lain disebutkan seperti itu. Artinya diqadha'i oleh keluarganya. Jadi misalnya ada kerabatnya mati, maka keluarganya mengqadha'i puasa orang tersebut dengan puasa juga, bukan dengan ngasih makan kepada orang miskin setiap harinya satu mud, bukan seperti itu. Nah, itu adalah yang kedua, pilihan yang kedua. Pilihan yang pertama, tetapi ini tidak disebutkan dalam kitab Matnul Ghayah wa Taqrib, adalah keluarganya bisa berpuasa sebagai pengganti dari dari si mayit tersebut. Ini. Kenapa? Karena ada hadis yang menjelaskan masalah tersebut. Nah, disebutkan dalam Sahih Muslim bahwa suatu ketika ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan ini berkata kepada Rasulullah, perempuan ini mengatakan, wahai Rasulullah, inna ummi matat, sesungguhnya ibuku sudah wafat, sudah meninggal dunia. Dan dia memiliki puasa nazar. Nah, di sini konteksnya adalah puasa nazar. Dan puasa nazar puasa yang wajib, sama dengan puasa Ramadan.
ibu saya itu memiliki tanggungan puasa nazar yang belum dilaksanakannya. Apakah aku, perempuan itu mengatakan, apakah aku itu boleh untuk berpuasa sebagai pengganti dari ibuku? Nah, bisa dipahami ya. Jadi ibuku sudah mati dalam keadaan dia memiliki tanggungan puasa nazar, puasa yang wajib berupa puasa nazar. Perempuan ini bertanya, apakah aku itu boleh berpuasa menggantikan ibuku yang sudah mati itu? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sumi an ummiki, kamu berpuasalah sebagai pengganti dari ibumu. Maka di sini dipahami oleh para ulama bahwasanya puasa itu bisa digantikan kalau seandainya mati, bukan kalau masih hidup. Kalau masih hidup saya tolong dipuasakan ya, saya beri upah nanti, itu nggak bisa ya, nggak bisa. Tetapi kalau seseorang itu sudah mati, maka bisa digantikan oleh oleh kerabatnya untuk berpuasa, seperti yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada hadis lain. Ada hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati dan dia masih memiliki tanggungan puasa, maka walinya bisa berpuasa sebagai pengganti dari dirinya. Itu seperti itu. Jadi bisa dipuasakan oleh kerabatnya yang masih hidup. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini dalam masalah puasa. Kalau dalam masalah sholat, menurut kaul yang mu'tabar, yang bisa dibuat sebagai pegangan, itu tidak bisa sholat ini digantikan oleh orang yang lain. Memang ada sebagian pendapat yang mengatakan begitu, tetapi pendapat ini pendapat yang sangat lemah, tidak bisa untuk diamalkan. Pendapat yang mu'tamad adalah pendapat yang mengatakan nggak bisa kalau sholat itu, karena sholat ini adalah berbeda dengan puasa. Sholat ini adalah kewajiban yang bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan. Salat ini adalah kewajiban sepanjang hidup. Jika seseorang dia tidak mampu untuk sholat dengan berdiri, maka dia bisa melakukannya dengan duduk. Apabila dia tidak mampu sholat dengan duduk, maka dia bisa sholat dengan berbaring miring ke kanan atau miring ke kiri. Apabila dia tidak mampu sholat dengan berbaring miring ke kanan atau ke kiri, dia bisa melakukan sholat dengan terlentang. Apabila seseorang itu tidak mampu untuk membaca rukun-rukun sholat dengan lisannya, maka dia bisa untuk menjalankannya dalam hatinya jika tidak mampu. Jika dia tidak bisa melakukan gerakan-gerakan lagi dengan terlentang, tapi dia nggak bisa memberikan gerakan tanda ruku, sujud, maka dia bisa memberikan isyarat dengan matanya. Artinya apa? Sampai mati seseorang itu bisa melaksanakan sholat. Karena itulah maka para ulama menurut pendapat yang kuat, yang benar, itu nggak ada qadha, nggak ada qadha, artinya walinya atau ahli warisnya nggak bisa mengqadhakan puasa, mengqadhakan sholat orang yang sudah mati. Oh, misalnya bapak saya atau ibu saya atau keluarga saya nggak sholat selama seminggu, kemudian disolatkan oleh keluarganya sholat sebagai pengganti mengqadha'i sholat sholat mayit tersebut. Menurut pendapat yang mu'tabar,
ini nggak bisa, nggak bisa. Nah, nggak bisa seperti itu. Dan juga nggak bisa diganti dengan beras. Nah, tidak bisa digantikan dengan beras atau dengan yang lainnya. Ya dimintakan saja ampunan kepada Allah, atau seseorang bersedekah. Kalau memang mau bersedekah, maka bersedekah pahalanya diberikan untuk mayit, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, jadi seperti itu. Bukan atau seseorang sholat, kemudian setelah sholat kemudian berdoa kepada Allah, dikirimkan pahalanya kepada si mayit tersebut, semoga Allah mengampuninya. Bukan kemudian niatnya itu atas nama mengqadai sholat dari si mayit. Tetapi seseorang bisa sedekah, seseorang bisa puasa, seseorang bisa sholat atau amal-amal sholat yang dilakukannya. Dia yang sholat, dia yang puasa, dia yang dia yang sedekah, bukan atas nama mengqadai sholat si mayit, tetapi kemudian setelah itu dia menghadiahkan pahalanya untuk si mayit, atau dia mengatasnamakan sedekah itu untuk si mayit. Misalnya ini sedekahnya bapak saya, misalnya ini sedekahnya nenek saya, dan seterusnya. Artinya diatasnamakan dia, tetapi bukan dalam rangka mengganti sholat yang ditinggalkan oleh si mayit tersebut. Tetapi kalau puasa itu bisa, haji itu juga bisa. Kalau misalnya seseorang sudah mampu untuk melaksanakan haji, tetapi dia tidak melakukannya dan keburu dia mati, keburu dia meninggal dunia. Seperti pada masa sekarang mungkin banyak hajinya tertunda 2 tahun. Bisa jadi yang sudah tua-tua ini udah keburu mati duluan, harusnya sudah berangkat tahun lalu, keburu mati. Apalagi musim Covid banyak yang mati. Akhirnya apa? Akhirnya dia tidak melaksanakan haji. Maka di sini nanti bisa diganti oleh orang lain menghajikan dia, tetapi syaratnya dia juga sudah harus berhaji. Nanti akan ada penjelasannya dalam bab haji. Puasa juga begitu. Kalau ada misalnya orang tuanya yang meninggal dunia punya hutang puasa, maka bisa dipuasakan, diqadhakan oleh ahli warisnya, oleh keluarganya. Berapa hari dia nggak puasa, kemudian diqadhakan berdasarkan hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi berbeda, puasa dengan sholat itu sesuatu hal yang berbeda. Kalau puasa kan tidak semua orang bisa melaksanakan puasa. Ada orang yang sangat tua renta, memang dia nggak mampu untuk puasa. Ada orang yang sakit, memang dia tidak bisa untuk berpuasa, nggak kuat. Ada orang yang memang dia haid atau nifas, memang haram dia untuk berpuasa. Nah, sehingga dalam masalah ini jika dia mati belum sempat mengqadha puasanya, maka bisa diqadhakan oleh kerabatnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan kembali. Wa syaikhu in ajaza 'ani shaumi yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin muddan. Masalah yang ketiga. Yang pertama tadi orang yang membatalkan puasanya dengan jima. Kemudian masalah yang kedua adalah orang yang mati dalam keadaan memiliki hutang puasa. Masalah yang ketiga, orang tua. Orang tua renta, jika dia tidak mampu untuk berpuasa, dia boleh untuk nggak puasa, wa yut'imu, dan dia menggantinya dengan memberikan makan kepada orang miskin setiap harinya itu 1 mud.
Nah, setiap harinya itu 1 mud. Hadirin rahimakumullah. Nah, syekh itu artinya di sini orang tua. Nah, syekh itu bisa berarti guru. Nah, misalnya sebagai pemuliaan. Syekh kalau kita kiai, Syekh Hashim Asy'ari, Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, artinya kiai. Syekh Abdullah Al-Haruri rahimahullah. Tetapi Syekh juga bisa berarti orang tua. Jadi kalau ada orang tua di sini dipanggil Syekh, nah itu karena sudah tua, bukan karena dia alim atau ulama atau guru. Nah, kalau syekh itu dalam istilah dalam bahasa Arab itu mereka yang umurnya sudah lewat 50 tahun, itu syekh. Nah, berarti saya bukan syekh, belum syekh, karena belum sampai 50 tahun. Kalau ajuz itu lebih tua lagi. Ajuz itu tua renta, biasanya kita artikan orang tua renta. Kalau syekh orang tua. Kalau al-ajuz orang tua renta, ada rentanya lagi. Karena apa? Dia sudah sangat tua, usia 80 tahun misalnya, 90 tahun itu sudah tua renta. Nah, itu apabila dia tidak mampu untuk berpuasa, maka dia boleh untuk tidak puasa. Orang tua renta itu boleh untuk tidak puasa. Kenapa? Orang tua renta itu secara zahir nggak akan tambah kuat, tetapi dia tambah lemah. Jika pada bulan Ramadan tahun ini dia kondisinya lemah badannya itu, maka pada bulan Syawal hampir dipastikan tambah lemah lagi. Bulan Dzulqa'dah tambah lemah lagi. Bulan Dzulhijjah semakin parah lemahnya, dan seterusnya sampai mati. Nah, karena memang seperti itu manusia itu pada umumnya begitu. Marhalahnya atau urutannya seperti itu. Ketika lahir nggak berdaya, lemah. Ketika lahir kan nggak kuat. Nah, mau kamu ajak bayi, kamu ajak tarung, ya nggak mampu dia. Nah, dia nggak, lemah, posisinya lemah. Semakin besar semakin kuat. Ketika dia menjadi seorang pemuda, kuatnya bukan main. Tetapi ketika dia menjelang tua, maka badannya sudah melemah. Nah, karena itu ketika kalian masih muda, maka harus digunakan, dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama dalam thalabul ilmi, dalam menuntut ilmu. Karena kalau sudah tua itu sudah repot. Nah, sudah repot. Kalau sudah tua itu sudah repot. Jangankan sudah tua, sudah agak tua saja sudah sudah punya istri, sudah punya anak, itu saja sudah berbeda. Suruh menghafal mukhtasar misalnya, suruh menghafal beberapa dalil, nah, itu sudah kesulitan. Tapi kalau masih muda seperti kalian, misalnya umur 15 tahun, 16, 17 sampai 20 sampai 30, mungkin sampai 25 tahun, atau pokoknya masih muda, itu apa? Nah, dari sisi kekuatan fisiknya masih kuat, dari sisi otaknya masih cemerlang, belum banyak pikiran dan seterusnya, masih kecerdasannya masih bagus, untuk menghafal itu masih mendukung, maka itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk belajar ilmu agama, untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena sebagian kebaikan itu tidak bisa dilakukan kecuali ketika seseorang masih muda, masih kuat. Ketika seseorang masih kuat. Misalnya kamu sekarang yang masih muda, berumur 20 tahun,
22 tahun, 23, 25 tahun, kamu mau sholat sunnah 100 rakaat, insya Allah kuat. Kalau orang tua 2 rakaat udah boyoknya sudah nggak karu-karuan, 4 rakaat sudah nggak kuat rasanya, dia rukuk sudah sakit semua badannya. Apalagi sudah tua, udah nggak bisa lagi. Apalagi kalian sekarang masih bisa, masih kuat duduk seperti ini dalam waktu 1 jam. Kalau sudah tua, sudah bingung, 1/4 jam sudah bingung ditaruh mana kakinya, dan seterusnya. Nah, untuk mempertahankan posisi duduknya, itu orang tua. Artinya banyak hal yang tidak bisa kita lakukan di masa tua. Karena itu di masa muda itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kita dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu diingatkan, kenapa? Karena sebagian orang itu terbalik. Dia mengatakan, nanti saya kalau sudah tua saja tobat. Sekarang masa muda digunakan untuk berfoya-foya, untuk bersenang-senang, untuk bermaksiat. Alasannya nanti saja kalau sudah tua. Sekarang mumpung muda, mumpung kuat, malah digunakan untuk maksiat. Mumpung masih semangat, digunakan untuk kesana kemari, nggak jelas. Digunakan bukan untuk hadir dalam majelis ilmu, tetapi malah menghadiri majelis-majelis maksiat. Digunakan untuk itu. Alasannya mumpung masih muda, gunakan masa muda untuk bersenang-senang. Nah, itu apa? Itu kebalik, itu terbalik. Orang yang seperti ini akan menyesal. Kenapa? Kalau sudah tua nggak akan bisa beribadah dengan maksimal. Kalau sudah tua itu untuk belajar ilmu agama itu nggak bisa maksimal. Bisa dia hadir sekadar hadir. Terkadang paham, kemudian keluar sudah hilang lagi pahamnya. Nah, kadang begitu, hafal kemudian hilang, hafal hilang, hafal hilang. Nah, berbeda dengan kalian yang masih muda, masih kuat, masih bisa murajaah, masih bisa menghafal, maka ilmu yang didapat itu masih sangat mungkin sebanyak-banyaknya didapatkan. Berbeda dengan orang yang tua. Kalau ada orang tua nggak sempat dulu ketika muda belajar ilmu agama, itu kasihan. Dia ingin sekali bisa wudhu, dia ingin sekali bisa sholat, tetapi apa daya, badannya lemah, mau pemahamannya juga lemah. Pemahamannya juga lemah, maka dia banyak sekali kebaikan yang tidak dia dapatkan gara-gara mengabaikan masa muda. Karena itu Rasulullah dalam sebuah hadis itu mengatakan, ightanim khamsan qabla khamsin, di antaranya itu syababaka qabla haramika, waktu muda kamu sebelum waktu tua kalian. Ini harus betul-betul dimanfaatkan untuk belajar ilmu agama. Mereka yang para kiai yang sepuh-sepuh, mereka mendapatkan kemuliaan yang seperti itu karena masa mudanya mereka rajin dalam menuntut ilmu agama. Nah, jangan sia-siakan waktu muda dengan berbagai macam amal atau perbuatan yang tidak bermanfaat. Nah, jika itu dilakukan, maka akan terjadi penyesalan di belakang hari. Hadirin rahimakumullah. Nah, waktu sudah habis. Ini nanti besok insya Allah kita lanjutkan. Kita masih berbicara tentang orang tua saja. Nah, nanti ada orang tua itu boleh untuk tidak puasa, termasuk dia nggak bisa puasa. Orang tua, salah satu ibadah yang dia tidak bisa lakukan adalah puasa. Nah, seandainya dia masih muda, dia masih bisa puasa dan mendapatkan pahala puasa. Tapi kalau orang sudah tua, lemah badannya, dia tidak lagi bisa berpuasa. Ada konsekuensi yang harus dia lakukan di saat itu. Insya Allah kita lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum
wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.